Hai, kembali lagi di Get Glam sama kita lagi ya guys di Get Glams. Your glams, your expression, your artistry. Hi glams, ini kita udah 3 episode and see what I wear. Hari ini aku pakai kebaya dan ya kita akan membahas evolusi makeup di Indonesia. Bukan hanya belajar makeup, tapi kita juga bisa belajar sejarah. So stay tuned. Episode ketiga ini kita akan sedikit flashback pada tahun 1940 dengan role model Fatmawati. Pada tahun itu, wanita-wanita tradisional Indonesia, mereka itu kayak terkenal dengan kondean mereka yang di belakang itu, kayak biasanya kalian lihat di kondangan gitu guys. Riasan wajah mereka yang sederhana bukan berarti nggak makeup guys, maksudnya sederhana itu kayak makeup natural gitu, kayak mereka lebih memfokuskan ke area alis, eyeliner, dan juga pada lipstick, lebih sederhana lah. 1950 kita ada Ibu Titin Soemarni, bisa dilihat di sini fotonya. Beliau menggunakan riasan yang tipis, lalu untuk alis sendiri hanya melengkung. Untuk rambut beliau masih menggunakan konde, dan untuk poni di depan berlekuk seperti orang-orang barat pada zaman itu. Untuk 1960 ada Ibu Titi Puspa, penyanyi kebanggaan Indonesia. Di sini beliau sudah terlihat modern dengan rambut yang diurai, lalu menggunakan lipstik yang cerah, juga shadingan hidung terlihat begitu jelas. Selanjutnya pada tahun 1970 ada Ida Royani dengan gaya rambut berponi dan juga dengan makeup mata yang tegas. Pada tahun 1980 ada Nike Ardila, riasan wajah yang tipis dan juga tentunya tidak manual. Selanjutnya pada tahun 2000 dengan role model Dian Sastro. Tren ini ada karena sebuah film yang bernama AADC. Nah, di dalam film itu banyak banget wanita yang menggemari salah satu pemain yang rambutnya itu panjang, juga lurus. Not like mine. Of course, absolutely. Didominasi sama alis yang tipis dan juga lip gloss, hanya digemari pada zaman itu saja. Lanjut ke tahun 2010 glams. Oh my god, ini nostalgia banget karena ini berhubungan dengan masa-masa SD aku yang sangat amat centil, sangat amat kayak aku merasa aku bisa menjadi Cherry Belle. Yap, di sini ada Cherry Belle. Kelihatan fresh seperti makeup Korea yang polos, lalu untuk mata sendiri menggunakan eyeliner putih di bawah supaya kelihatan lebih segar. Dan selain Cherry Belle juga ada pendangdut Dewi Persik di sini menggunakan makeup yang lebih bold seperti bentuk-bentuk Amerika. Lanjut ke 2020, yap, this is the year dimana makeup bukan hanya sebagai percantik wajah atau menjadi lebih cantik dari biasanya, tapi makeup di sini adalah bentuk sebuah seni seperti Get Glam, your expression, your artistry. Makeup di sini untuk menggugah kreativitas cewek-cewek atau para makeup artist seperti James Charles, Jeffree Star. Di Indonesia ada Tasya Farasya, Sarah Ayu. Mereka menggunakan wajah sebagai kanvas mereka seperti pelukis-pelukis yang lain. So that's all for evolusi makeup di Indonesia. I hope kalian bisa mengerti sejarah dan juga makeup yang ada di Indonesia. Evolusi look makeup pasti dibarengi juga dengan brand-brand yang berevolusi. Nah, kali ini kita akan membahas merek apa aja sih yang sampai sekarang masih ada dan tetap eksis. So, here we go! Pertama, kita ada bedak Marks, kesayangan Ibu Nasional Indonesia. Fakta menariknya adalah mereka didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1817
lalu diambil alih oleh PT Kimia Farma tanggal 16 Agustus 1971. Selanjutnya ada Sari Ayu Marta Tilar yang didirikan pada tahun 1971 yang kemudian dimulai dari garasi rumah ibu. Marta Tilar sendiri sebagai pendiri yang awalnya merupakan salon yang berada di daerah Menteng. Produk-produknya juga masih eksis hingga saat ini dengan memakai tumbuh-tumbuhan yang alami, sangat membedakan dari produk yang lain. Next, kita ada Fanbo, singkatan dari fan yaitu bedak dan bao yaitu berharga, bedak berharga. Seperti produk mereka yang paling populer, bedak Fanbo, didirikan oleh PT Fambindo Sejahtera sejak tahun 1968. Selain bedak, produk mereka yang paling terkenal adalah pensil alis Fanbo. Rimmel, yang didirikan oleh Eugene Rimmer di London pada tahun 1824, yang pada zaman dahulunya Rimmel ini sangat terkenal akan produk maskaranya. Yang terakhir ada Viva. Viva didirikan oleh formasi dari trio Tionghoa di Surabaya. Produk Viva sendiri adalah produk kosmetik pertama yang menargetkan makeup untuk di kawasan tropis. Yep guys, that's all for this episode. So, aku berharap kalian bisa mengerti sejarah dan make up secara sekaligus. Dan jangan lupa untuk saksikan episode minggu depan setiap Rabu jam 7 malam hanya di UMN TV. And kita ada episode lain yaitu LOP dan cerita satu episode yang gak kalah seru untuk ditonton. So, pastiin kalian nonton ketiga program ini. Bye!